warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada Himaker kali ini akan ada pemaparan mengenai program kerja beserta agenda dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Bandung periode 2023 Kabinet Saturasi yang akan disampaikan oleh teman-teman koordinator bidang. Perkenalkan, saya Afifah Asfahani Alusi dari bidang inti sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Bandung periode 2023 Kabinet Saturasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agenda dan anggota dari bidang inti. Yang pertama yaitu anggota-anggota dari bidang inti. Yang pertama yaitu ada Akmal Najmul Haq sebagai Wakil Ketua Hima, kemudian ada Salsa Anissa sebagai Sekretaris 1, lalu ada Nazwa Amani Faiza sebagai Sekretaris 2. Kemudian ada Amalina Azani sebagai Bendahara 1 dan Isma Nur Latifah sebagai Bendahara 2. Adapun agenda dari bidang inti ada 3. Yang pertama yaitu kaderisasi. Kaderisasi merupakan seleksi atau pengkaderan untuk calon pengurus Hima baru yang nantinya akan menjadi pengurus Hima di periode selanjutnya. Yang kedua yaitu ada agenda Hima Day. Hima Day merupakan kegiatan berkumpulnya anggota Hima untuk mempererat silaturahmi dan kekeluargaan antar pengurus Hima itu sendiri. Yang terakhir ada agenda kesekretariatan. Kesekretariatan ini merupakan pembuatan perencanaan program kerja, agenda kerja, pertanggungjawaban Hima, dan pembuatan surat masuk dan surat keluar agar seluruh anggota Hima mengetahui mengenai SOP atau prosedur operasi standarnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Alifia Nuraini Kamal sebagai Koordinator Bidang Pendidikan dari Hima Jurusan Gizi periode 2023 Kabinet Saturasi. Nah, di sini saya nggak sendiri nih teman-teman, tapi ditemani juga oleh rekan-rekan saya yang lain. Yang pertama, saya ditemani oleh 2 orang Nadia, yaitu Nadia Azahra sebagai Sekretaris Bidang Pendidikan dan Nadia Maharani sebagai Koordinator Bidang Pendidikan. Nah, lalu untuk selanjutnya saya juga ditemani oleh para anggota bidang pendidikan. Yang pertama itu ada Rifani Fauziah, lalu ada Sini Rosa Mariam, lalu Sabia Zawani, Kiki Rizky Dwitami, dan yang terakhir ada Yasmin Aulia. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut nih terkait agenda dan proker atau program kerja dari bidang pendidikan itu sendiri. Jadi teman-teman, secara keseluruhan agenda dan proker dari bidang pendidikan itu terdiri dari 7 macam dan dibagi lagi menjadi 2, yaitu agenda dan proker. Nah, untuk agenda sendiri itu ada 3 agenda dari bidang pendidikan. Yang pertama itu ada upacara atau apel, lalu yang kedua ada pendelegasian, dan yang ketiga ada kakak asuh. Sementara untuk program kerjanya itu ada 4. Yang pertama itu PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru jurusan gizi. Lalu setelah PKKMB biasanya dilanjut atau disambung dengan LDKM atau latihan dasar kepemimpinan mahasiswa jurusan gizi. Lalu selanjutnya itu yang ketiga ada seminar internasional, dan yang keempat ada festival gizi. Nah, kita bahas satu-satu ya, mulai dari agenda terlebih dahulu. Yang pertama ada upacara atau apel. Nah, upacara atau apel ini biasanya dilaksanakan ketika hari-hari tertentu. Jadi, memang upacara atau apel ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperingati hari-hari besar nasional seperti Hari Gizi Nasional atau bahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan kegiatan-kegiatan tertentu selain hari-hari besar nasional tadi. Nah, untuk sasaran kegiatannya itu terdiri dari seluruh mahasiswa ataupun mahasiswi dan sivitas jurusan gizi. Jadi, mau itu mahasiswa maupun dosen serta staf jurusan gizi, staf kampus jurusan gizi itu menjadi sasaran dalam agenda upacara atau apel ini. Begitu teman-teman. Nah, penanggung jawab dari agenda upacara atau apel ini ada 2 orang. Yang pertama ada Kiki Rizky Dwitami dan Yasmin Aulia. Untuk selanjutnya ada pendelegasian. Nah, pendelegasian ini jadi merupakan kegiatan yang berlangsung sepanjang periode ya teman-teman. Jadi mulai dari sertijab atau serah terima jabatan dari awal periode sampai periode tersebut berakhir.
Dan pendelegasian ini isinya itu merupakan pendelegasian ya seperti namanya. Jadi dari jurusan gizi itu mendelegasikan orang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari eksternal, misalnya kegiatan dari jurusan lain maupun kegiatan dari BEM atau pusat seperti itu. Nah, biasanya itu dari jurusan gizi akan mengirimkan delegasi untuk mengikuti kegiatan tersebut seperti itu. Nah, untuk penanggung jawab dari pendelegasian ini itu ada Nadia Maharani. Nah, untuk selanjutnya ada kegiatan kakak asuh. Nah, kegiatan kakak asuh ini merupakan kegiatan yang bersifat seperti mentoring ya teman-teman. Jadi nanti akan dipilih kakak-kakak asuh untuk membimbing, ibaratnya membimbing atau memberikan mentoring untuk adik-adik asuhnya, atau biasanya itu adik tingkat alias mahasiswa baru seperti itu. Nah, jadi diharapkan dengan adanya agenda kakak asuh ini, adik-adik tingkat atau mahasiswa baru itu bisa lebih mengenal lebih dalam lah tentang jurusan gizi itu seperti apa, mulai dari misalkan perkuliahannya seperti apa, seperti penugasannya, tugas-tugas kuliahnya itu seperti apa, atau misalkan ada kebingungan tentang kehidupan di jurusan gizi itu seperti apa sih kebiasaannya gitu, atau misalkan ada hal-hal yang biasanya hanya ada di jurusan gizi seperti itu, atau misalkan ada kebingungan-kebingungan lain selain tugas dan lain-lain ya, itu bisa ditanyakan gitu ke kakak asuhnya. Jadi harapannya semoga bisa membantu para adik asuhnya untuk lebih mengenal atau membantu menjawab kebingungan-kebingungan yang dialami gitu terkait perkuliahan di jurusan gizi seperti itu. Nah, untuk penanggung jawab dari kakak asuh ini ada 2 orang, dan 2 orang ini merupakan orang yang sama yang memegang upacara atau apel, yaitu Kiki Rizky Ditami dan Yasmin Aulia seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke program kerja. Untuk program kerja yang pertama itu ada PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru jurusan gizi ya teman-teman. Nah, di sini itu seperti yang teman-teman tahu gitu ya, mungkin istilahnya itu ospek atau kegiatan pengenalan kampus. Mau itu mulai dari administrasinya, lalu perkuliahannya seperti apa, itu semuanya dijelaskan di PKKMB ini. Dan diberitahu gitu teman-teman mahasiswa baru, mau itu dari yang reguler, mahasiswa D3, D4, alih jenjang atau ajeng, hingga mahasiswa profesi seperti itu. Nah, jadi segala hal yang berhubungan untuk mengenalkan mahasiswa baru terkait kampus jurusan gizi itu ada di PKKMB. Nah, untuk penanggung jawab dari kegiatan PKKMB ini itu ada 2 orang. Yang pertama dari Fani Fauziah dan Nadia Azahra. Lalu untuk selanjutnya ada kegiatan LDKM atau latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Nah, di kegiatan ini seperti namanya ya teman-teman, jadi semua hal yang berkaitan tentang kepemimpinan itu akan dibahas di kegiatan LDKM ini. Jadi LDKM ini nggak hanya terdiri dari pematerian tentang kepemimpinan, tapi juga akan ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan untuk melatih kepemimpinan teman-teman semua. Selain kepemimpinan juga tentunya untuk melatih kekompakan teman-teman semua, seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya LDKM ini teman-teman bisa semakin jago, ibaratnya ya, semakin jago untuk selain memimpin orang lain tapi juga memimpin diri sendiri. Karena sebelum memimpin orang lain itu tentunya teman-teman harus bisa untuk memimpin diri sendiri ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk penanggung jawab dari kegiatan LDKM ini itu ada Cindy Rosa dan Sabia Zawani. Oh iya teman-teman, untuk kegiatan LDKM ini sasaran kegiatannya hanya mahasiswa tingkat 1, jadi hanya untuk mahasiswa baru reguler saja yang D3 dan D4. Untuk mahasiswa ajeng dan profesi itu tidak mengikuti kegiatan LDKM ini, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada kegiatan seminar internasional. Nah, untuk kegiatan seminar internasional ini kebetulan di penanggung jawabnya itu saya sendiri selaku koordinator bidang pendidikan. Dan kegiatan seminar internasional ini
nanti akan diisi dengan kegiatan-kegiatan berupa pematerian di mana kita akan membahas terkait suatu topik atau suatu tema yang sebagai masalah utama gitu yang akan dibahas dalam seminar ini. Jadi misalnya ada suatu masalah terkait gizi yang perlu dibahas secara bersama-sama gitu. Nah, nanti akan dibahas di seminar internasional ini, dan kami juga akan mendatangkan pemateri-pemateri dari luar negeri maupun dalam negeri seperti itu. Dan setelahnya kita akan membahas tentang topik tersebut dengan para pemateri tersebut. Dan tak lupa juga mungkin nanti jika teman-teman akan ada pertanyaan terkait topiknya, boleh ditanyakan juga ke pemateri tersebut, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir itu ada kegiatan festival gizi. Untuk kegiatan festival gizi ini nanti akan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pangan ya teman-teman. Jadi gak hanya tentang gizi di bidang kesehatan, tapi juga terkait pangannya itu sendiri. Jadi baik itu misalnya kegiatan bazar dari produk-produk mahasiswa jurusan gizi, atau misalkan kita mengadakan senam bersama, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang penyuluhan atau konsultasi gizi seperti itu. Jadi festival gizi ini merupakan kegiatan yang ibaratnya festival tapi isinya itu hanya terkait dengan gizi serta pangan seperti itu. Jadi serba pangan dan gizi gitu ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan terkait agenda dan proker dari bidang pendidikan. Semoga dengan adanya penjelasan tadi bisa membantu teman-teman semua untuk lebih mengenal dan mengetahui terkait bidang pendidikan. Sekian dari saya, sampai jumpa. Selanjutnya akan ada pemaparan program kerja dan agenda kerja dari bidang minat dan bakat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Yuni Priscilia Siotang selaku koordinator pada bidang minat dan bakat. Lalu, ada sekretaris yaitu Zirli Vera Suraya, kemudian bendahara ada Destiana Septinurul. Untuk anggota-anggota bidang minat dan bakat terdiri dari Awani Jabar, Dainti Syifa, Khairunisa Adinatul, Rika Esi, dan Justisia Apriliana. Program kerja dan agenda kerja bidang minat dan bakat pada periode kali ini terdiri dari Disnatalis, UKM Olahraga, UKM Kesenian, UKM Pencinta Alam, Hari Sehat Mahasiswa, Pekan Olahraga dan Kesenian Gizi, Inaugurasi, Hari Olahraga Poltekkes, Art Corner, Liga Sporasi, Delegasi Lomba, Gathering UKM, dan Selebrasi Wisuda. Yang pertama dari Disnatalis, yang merupakan perayaan ulang tahun Poltekkes Bandung, yang isinya kegiatan olimpiade antar jurusan se-Poltekkes Bandung. Lalu ada UKM, yang dimana MIBAT sendiri menjadi penanggung jawab pada UKM-UKM yang terdapat di jurusan gizi. Ada UKM olahraga yang terdiri dari basket, futsal, voli, dan badminton. Lalu ada UKM kesenian yang terdiri dari kesenian tradisional dan paduan suara mahasiswa. Lalu ada UKM pencinta alam yang merupakan UKM observasi survive alam. Lalu ada agenda dari Hari Sehat Mahasiswa yang merupakan kegiatan olahraga bersama, khususnya senam pagi yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas gizi, terutama wajib bagi mahasiswa tingkat 1 dan tingkat 2. Kemudian ada Pekan Olahraga dan Kesenian Gizi yang merupakan salah satu proker dari bidang minat dan bakat, yang isinya merupakan kegiatan dalam bentuk kompetisi di bidang olahraga dan kesenian antar kelas di jurusan gizi. Lalu ada inaugurasi yang merupakan proker kedua dari bidang minat dan bakat, yang kegiatannya merupakan acara penyambutan mahasiswa baru dan pelepasan lulusan serta ajang kreasi seni mahasiswa jurusan gizi. Kemudian ada agenda kerja kembali, yaitu Hari Olahraga Poltekkes, yang merupakan kegiatan yang dikemas dalam bentuk kompetisi bidang olahraga dengan tujuan mempererat silaturahmi antar jurusan di Poltekkes Bandung.
Kemudian ada Art Corner yang merupakan kegiatan yang dikemas dalam bentuk kompetisi bidang kesenian dengan tujuan mempererat silaturahmi antar jurusan di Poltekkes Bandung. Lalu ada Liga Sporasi yang merupakan kegiatan dalam bentuk kompetisi dalam cabang olahraga antar jurusan di Poltekkes Bandung dengan tujuan mempererat silaturahmi antar jurusan di Poltekkes Bandung. Lalu ada delegasi lomba yang merupakan wadah atau sarana untuk mencari, mengelompokkan bakat mahasiswa jurusan gizi di berbagai bidang, lalu menyalurkannya dengan tepat dan mencari informasi mengenai perlombaan, volunteer, atau beasiswa yang ada. Lalu ada Gathering UKM yang merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempererat tali silaturahmi bersama para UKM dan juga mendiskusikan perihal yang berkaitan dengan UKM. Lalu yang terakhir ada selebrasi wisuda yang merupakan sebuah kegiatan untuk memeriahkan wisuda mahasiswa-mahasiswi jurusan gizi. Sekian pemaparan program kerja dan bidang kerja dari bidang minat dan bakat. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Nurhayza Kusnanda selaku Koordinator Bidang Sosial Politik. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Nazila Rahmani Putri selaku Sekretaris Bidang, Taskia Rizkyani selaku Bendahara Bidang, dan anggota bidang lainnya yaitu Amalia Salsabila, Munayah, Mutia Maharani Sambudi, dan Nabila Putri Alivia. Bidang sosial politik memiliki tupoksi yaitu menumbuh kembangkan semangat dan keinginan mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuannya di bidang sosial politik di dalam maupun di luar lingkungan. Bidang sosial politik memiliki 10 agenda dan program kerja yang terdiri dari 1 program kerja dan 9 agenda kerja. Program kerja yang ada di bidang sosial politik yaitu Baksos 4 jurusan, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat di mana mahasiswa membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini merupakan kerjasama 4 jurusan yang ada di kampus B, yaitu Gizi, Counseling, TLM, dan Promosi Kesehatan. Lalu untuk agenda kerja yang ada di bidang sosial politik yaitu Hari Gizi Nasional, yang merupakan sebuah kegiatan untuk memperingati Hari Gizi Nasional yang diselenggarakan setiap tanggal 25 Januari setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu Humas Hima, yaitu alat penghubung informasi antara Hima Gizi Bandung dengan perusahaan dan universitas lain di luar kampus. Selanjutnya ada NutriVoice atau podcast, yaitu platform Hima Gizi Bandung dalam membagikan informasi dan ilmu pengetahuan di bidang gizi melalui platform Spotify. Lalu ada NutriInfo atau Mading Gizi, yaitu platform Hima Gizi Bandung yang membagikan informasi dan pengetahuan di bidang gizi melalui platform Instagram ataupun Mading di kampus gizi. Selanjutnya ada sosial media, yaitu media publikasi online seputar program kerja dan agenda kerja jurusan gizi, serta materi seputar perkuliahan melalui sosial media umum seperti Instagram, Twitter, TikTok, website, dan YouTube channel. Selanjutnya ada rakor 4 jurusan, yaitu kegiatan rapat koordinasi antar 4 jurusan yang ada di kampus B, yaitu Gizi, TLM, Counseling, dan Promkes dalam bentuk sharing ataupun bedah program kerja yang ada di jurusannya masing-masing. Selanjutnya ada pendelegasian IKAMAGI, yaitu pengiriman delegasi untuk mengikuti musyawarah nasional IKAMAGI dan menjadi bagian dari keanggotaan IKAMAGI. Selanjutnya, bidang sosial politik juga membawahi sebuah UKM, yaitu UKM NGC. UKM NGC merupakan UKM yang bergerak di bidang jurnalistik. Agenda kerja yang terakhir yaitu musyawarah wilayah IKAMAGI, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh politeknik yang tergabung dalam keanggotaan IKAMAGI di wilayah Jawa dan Bali sebagai sarana evaluasi kinerja pengurus IKAMAGI dan HIMA, serta sebagai langkah proyeksi guna menggagas langkah organisasi ke depannya. Cukup sekian pemaparan dan penjelasan program kerja dan agenda kerja yang ada di bidang sosial politik. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo semua, perkenalkan nama saya Sania Zifa Ilma. Saya merupakan koordinator dari bidang kerohanian Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi periode 2023. Nah, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama itu ada Hilma Sefina sebagai sekretaris bidang, lalu ada Wildan Abdul Jabar sebagai bendahara bidang, lalu ada Gina Sania Febrianti, Salsabila Febrianti, Rifki Takiyudin, Kansalova Syahida, dan juga Neneng Diah Kurniasi sebagai anggota dari bidang kerohanian.
Nah, kami bidang kerohanian memiliki 1 program kerja dan juga 4 agenda. Untuk program kerjanya sendiri ada Smart dan Tablik Akbar. Jadi Smart dan Tablik Akbar ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di bulan Ramadan dengan bentuknya itu kajian dan mengundang narasumber dengan tujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara seluruh sivitas akademik gizi. Lalu untuk agendanya itu yang pertama ada tadarus. Tadarus ini merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswi muslim jurusan gizi untuk membaca Al-Quran secara bergantian sebelum perkuliahan dimulai sekitar 15-20 menit sebelum perkuliahan dan dilaksanakan sebanyak 2-3 kali dalam 1 minggu dengan sistemnya itu melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Lalu yang kedua itu ada keputrian. Keputrian ini merupakan kegiatan silaturahmi bagi seluruh mahasiswi muslim khususnya jurusan gizi untuk mengikuti kajian setiap hari Jumat yang akan dilaksanakan selama 3 bulan sekali. Untuk sistemnya ini hybrid, yaitu nanti keputriannya akan online dan juga akan ada yang offline dengan mengundang pemateri muslimah dari luar. Nah, lalu yang ketiga itu ada gizi beramal. Nah, jadi gizi beramal ini merupakan agenda bidang kerohanian untuk mengumpulkan dana bagi sasarannya itu seluruh sivitas akademik gizi untuk mengumpulkan dana bagi korban bencana jika terjadi bencana alam dan juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Untuk pelaksanaan dan juga waktunya itu insidental menyesuaikan bila mana terjadi bencana. Lalu untuk yang selanjutnya itu agenda dari bidang rohani itu yaitu UKM Karisma. Jadi bidang kerohanian Hima ini membawahi suatu unit kegiatan mahasiswa yang menampung minat dan bakat dalam bidang keagamaan Islam. Nah, kami dari bidang kerohanian membawahi UKM Trisma tersebut. Mungkin sekian penjelasan mengenai agenda dan proker dari bidang kerohanian Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi periode 2023. Terima kasih. Nah, selanjutnya akan ada pemaparan dari bidang Kesra atau kesejahteraan anggota. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Najwa Nurhaliza, saya sebagai koordinator dari bidang Kesra. Adapun sekretarisnya yaitu Dini Dwi Mei Putri, bendaharanya ada Ine Febrianti, dan untuk anggotanya ada Ana Setia Andini, Krisna Eka Nugroho, Mutia Halimatus Syadiah, Salsabila Kania, Sheryl Yulia Dwi, dan Prisya Yukiko. Nah, untuk bidang Kesra sendiri memiliki beberapa agenda dan proker. Untuk proker pada periode ini ada bedah buku. Sedangkan untuk agendanya ada unit usaha, Rakor Hima, PPGD, Gathering Hima, Hima Care, Serina atau Mahasiswa Care, Ini Gizi, Kiwix, Atribut Hima, dan Foto Studio KMJ. Mungkin yang pertama kita bahas dari proker yaitu bedah buku. Bedah buku adalah kegiatan mereview buku dengan penulisnya langsung. Nah, untuk bedah buku ini sasaran kegiatannya umum. Jadi buat teman-teman di luar jurusan gizi bisa ikut belajar tentang buku yang akan dibedah nantinya. Nah, selanjutnya kita bahas agenda di bidang Kesra. Yang pertama itu ada unit usaha. Unit usaha ini menyediakan perlengkapan atau kebutuhan mahasiswa jurusan gizi, seperti menyediakan buku wajib, logbook, timbangan, name tag, dan masih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya ada Rakor Hima. Rakor Hima adalah kegiatan rapat Hima sebagai mediator evaluasi kinerja Hima yang rutin dilakukan selama 6 bulan sekali dan biasanya dilakukan sebelum LPJ berlangsung. Selanjutnya ada PPGD. PPGD ini adalah kegiatan pelatihan untuk seluruh anggota Hima dan panitia terkait serta memastikan ruang UKS dalam keadaan rapi setelah proker. Pelatihan PPGD ini bertujuan agar ketika kegiatan berlangsung ada kejadian yang tidak diinginkan seperti cedera, sakit, atau yang lainnya, panitia dapat menanganinya secara baik dan benar.
Nah, yang selanjutnya ada Gathering Hima. Gathering Hima ini adalah kegiatan berkumpulnya seluruh anggota Hima di luar kampus yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mempererat tali kekeluargaan antar anggota. Nah, yang selanjutnya ada Himacare. Himacare ini adalah kegiatan fasilitator untuk mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada Hima. Jadi, untuk teman-teman yang ingin menyampaikan saran, kritik, atau yang lainnya kepada Hima bisa melalui Himacare ini. Himacare ini diadakan 2 kali dalam 1 periode. Nah, selanjutnya ada Serina atau Mahasiswa Care. Mahasiswa Care ini adalah agenda BEM, yaitu penggalangan dana untuk mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung yang kurang mampu, di mana bidang Kesra ini sebagai perantara untuk mahasiswa Poltekkes jurusan gizi dengan BEM itu sendiri. Selanjutnya ada Ini Gizi. Ini Gizi adalah kegiatan yang memberikan gambaran dunia kerja sebagai ahli gizi, baik itu di bidang masyarakat, institusi, dan klinis. Yang diharapkan teman-teman mendapat gambaran apa yang akan dilakukan saat bekerja nantinya, dan apa saja yang harus teman-teman persiapkan saat teman-teman berkuliah. Nah, bidang Kesra juga memiliki beberapa agenda pribadi Hima. Yang pertama itu ada Q-Week atau One Week One Quotes, yang dimana seluruh anggota Hima memberikan motivasi dan penyemangatnya kepada teman-teman lainnya melalui quotes. Nah, yang dimana quotes ini kedepannya bisa menambah semangat dan mood dari teman-teman Hima lainnya. Lalu yang selanjutnya ada atribut Hima Gizi. Atribut Hima Gizi adalah agenda pribadi Hima yang dimana Kesra sebagai penanggung jawab untuk melengkapi atribut-atribut anggota Hima seperti PDH, PIN, dan ID card. Nah, yang terakhir ada foto KMJ. Foto KMJ merupakan agenda pribadi Hima, di mana setiap angkatan wajib memiliki foto keluarga mahasiswa gizi dan Kesra sebagai penanggung jawabnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari bidang kesejahteraan anggota. Terima kasih.